Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry, udah bisa unmute ya. Oke, sekali lagi coba. Kayaknya harus sekarang udah bisa unmute nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas Nafa. Mantap, mantap, mantap. Oh, oh Bu India. Halo. Iya, Mas Nafa. Ketemu lagi Bu India. Oke, ini karena ini banyak mahasiswanya, saya izin manggilnya teman-teman saja ya Bu India ya. Monggo saya jadi muda ini. Oke, teman-teman, biar saya nggak sendirian, monggo mungkin bisa open cam ya, biar saya nggak ngerasa kayak ngomong sendirian gitu. Biar kita enak gitu ngobrolnya. Nah, thank you Mbak Aulia, respect. Oke, teman-teman yang lain, monggo kalau misalnya mau open cam, kita bisa lihat ya. Oke, jadi biar saya nggak kayak bicara sendiri gitu. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas terkait dengan templating. Kita tidak akan lama ini, templating workshop ini tidak akan lama. Karena kita hanya membahas beberapa hal yang saya yakin teman-teman harusnya sudah adjust dengan artikelnya teman-teman gitu. Adjust dengan artikelnya teman-teman. Jadi teman-teman sudah menyesuaikan artikelnya dan lain sebagainya. Oke, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini, saya harap sudah bisa itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi ketika saya mengkoreksi artikel dari para presenter gitu. Kesalahan kecil saja kok, kesalahan kecil saja. Jadi ya, bisa dipastikan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut itu kemungkinan besar bisa terjadi gitu. Kemungkinan besar, kok masih bilangnya bisa dipastikan ya, salah dari saya. Oke. Oke, kita hari ini akan membahas terkait dengan yang pertama itu adalah kebijakan UMS dulu, atau urutannya ya, urutan publikasinya. Yang kedua adalah templatingnya, yang ketiga adalah nanti bagaimana teman-teman mengunggahnya. Oke, sekarang saya minta teman-teman buka semua artikel teman-teman di laptop. Kalau sudah buka, silakan tekan jempol. Saya pengen lihat. Silahkan tekan jempol, yuk semua artikel semuanya dibuka. Ya, bagus Mas Sigit. Wow, baik kah? Bagus. Mbak Devita, mantap. Oke, oke. Mbak Dia, mantap. Oke, yang lain? Oke ya. Sip. Mantap. Oke, Bu Yani, mantap. Oke, yang lain? Aman ya? Oke, teman-teman. Apa sih mau bicara apa? Oke, jadi nanti yang teman-teman yang saya sampaikan nanti akan menjelaskan terkait dengan prosesnya ya. Nanti akan saya jelaskan proses publikasinya sehingga teman-teman tahu. Ini terutama teman-teman yang nanti proses publikasi adalah khusus teman-teman S1, Bapak Ibu. Jadi nanti yang S2, S3 itu nanti adjust saja, menyesuaikan saja. Oke, pertama kebijakannya UMS itu adalah bagi Bapak Ibu mahasiswa S1, S2, S3 UMS, insya Allah hanya membayar terkait dengan kemarin tuh yang registrasi kemarin. Dan insya Allah setelah itu sudah, gitu ya. Setelah itu sudah. Nah, manfaatnya untuk apa? Itu kalau untuk teman-teman S1 adalah untuk pengganti pengganti sidang. Ya, pengganti sidang untuk teman-teman S1 itu pengganti sidang dan auto A. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu S2 dan S3
Saya kurang paham, sepertinya itu tergantung dosennya masing-masing ya. Tergantung kebijakan pasca kayak gimana Bu India. Bu India, kebijakan pasca gimana Bu India? Saya kurang komunikasi nih sama pasca tuh. Iya, untuk apa presentasi ada untuk syarat sertifikatnya kan untuk syarat Oh untuk gitu. publikasinya juga jelas syarat utama itu. Tapi bukan lulus disertasi ya Bu ya? Bukan, oke. Oke, itu jadi itu ada kebijakan yang harus teman-teman S1 pahami ya. Jadi nanti teman-teman itu syaratnya yang akan nanti diajukan ke Sekprodi itu adalah pertama sertifikat dari yang kemarin. Insya Allah sertifikat kami masih under proses ya Bapak Ibu ya teman-teman, itu masih under proses karena banyak sekali, banyak sekali. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali, luar biasa teman-teman semuanya. Banyak sekali dan karena banyaknya itu Pak Yasir sekarang lagi cenut-cenut itu di kamar ya. Lagi cenut-cenut ini lagi mencoba untuk apa namanya? Membagi-bagi gitu, membagi-bagi. Menganalisis. Oke. Oke, pertama itu jadi yang kedua adalah nanti ada LOE yang dipublish oleh LPPI. Teman-teman tahu LPPI ya? Jadi LPPI itu adalah lembaga publikasi. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi dia urusannya sama publikasi lah. Publikasi baik jurnal, proceeding dan lain sebagainya itu urusannya LPPI. Nah, itu ada di rektorat dan nanti LOE itu yang mempublish, yang mengisu bukan kami. Yang mengisu bukan kami, tapi yang mengisu adalah LPPI. Insya Allah hari Selasa itu Pak WR1 minta declare bahwa sekian banyak mahasiswa S1 itu lulus via conference index bereputasi hari Selasa. Karena Pak WR1 ngendikan hari Selasa harus declare, makanya teman-teman sekarang tak kumpulin. Jadi teman-teman sekarang tak kumpulin itu alasannya karena Pak WR1 minta Selasa declare. Setidaknya ketika malam ini teman-teman saya kumpulkan, itu teman-teman masih punya waktu dari hari ini sampai besok Senin saya minta untuk mengunggah revisi yang paling up to date. Oke? Mengunggah revisi yang paling up to date. Revisi yang saya maksud adalah kalau revisi konten itu kan kemarin tuh, itu revisi konten. Revisi konten teman-teman tuh melewati dua, yaitu yang pertama revisi konten yang melalui proses konsul. Itu revisi konten. Yang kedua adalah revisi ketika teman-teman review konten. Review konten itu adalah review yang yang teman-teman dapatkan di konsul. Yang pertama itu. Review kedua itu adalah yang teman-teman dapatkan waktu teman-teman presentasi. Ketika teman-teman presentasi kan dapat masukan dari sana sini situ kan. Nah, itu bisa jadi review konten. Nah, diharapkan setelah itu secara konten teman-teman sudah pakem, sudah matang. Nah, yang kita bahas, saya tidak akan membahas konten. Oke? Saya tidak akan membahas konten. Tapi teman-teman di sini ada yang dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Banyak ya yang dari bahasa Indonesia. Saya minta tolong, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Huda, dengan Bu Dini, mungkin juga dengan Prof Harun, Prof Markamah gitu. Jadi penelitian-penelitian yang sifatnya masih ada beberapa penelitiannya masih misalnya studi terkait linguistik murni gitu ya. Tolong itu dikaitkan dengan pendidikan. Kalau tindak tutur saya nggak tahu deh itu terkait apa ya. Jadi tolong itu dikaitkan dengan pendidikan gitu. Kemarin ada analisis, ada saya dilapori oleh moderator, ada artikel yang membahas terkait dengan Upin Ipin. Tolong itu dikaitkan dengan pendidikan gitu ya. Jadi jangan cuma jangan fokus ke murninya, tapi dikaitkan dengan pendidikan. Kenapa saya bilang dikaitkan dengan pendidikan? Karena skopnya Atlantis Press itu adalah yang kita pakai itu adalah pendidikan gitu. Yang kita pakai pendidikan. Jadi teman-teman yang artikelnya masih murni, terutama dari bahasa Indonesia atau mungkin dari biologi yang masih murni, atau mungkin PPKN yang murni, atau bahasa Inggris yang murni, yang sastra gitu, sasing gitu, bahasa Inggris, itu tolong dikaitkan dengan pendidikan. Terutama di bagian judul lah. Di bagian judul itu dikaitkan dengan pendidikan. Jadi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan pembimbing teman-teman. Itu yang pertama. Itu ketika tidak dikaitkan dengan pendidikan,
saya rasa akan sangat kecil untuk teman-teman artikelnya lolos. Ketika murni ya. Jadi ketika murni maka akan sangat kecil artikelnya lolos. Maka dengan sangat besar rekomendasi saya menyampaikan teman-teman untuk artikelnya dikaitkan dengan pendidikan. Itu yang pertama. Oke, paham dulu ya sampai situ ya, teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke, aman. Oke, yang kedua teman-teman, sekarang kita akan bahas langsung terkait dengan artikelnya. Terkait dengan artikelnya, teman-teman. Sampun ketinggal? Sudah, Pak. Oh, siap. Sampun, Pak. Oke. Pertama yang kita bahas di sini adalah judul. Teman-teman kan masih ada yang pakai bahasa Indonesia atau yang sudah berbahasa Inggris. Tidak ada masalah buat kami. Tapi yang penting teman-teman nanti artikelnya itu untuk bagian judul silakan sambil ini ya. Sambil disesuaikan ya. Karena kemarin saya menemukan banyak sekali artikel yang tidak sesuai template. Artikel yang tidak sesuai template, jadi saya minta teman-teman sesuaikan dengan judulnya, sesuaikan dengan formatnya. Oke, pertama saya kasih contoh, kita bahas judul dulu, kita bahas template di bagian judul. Judul itu bentuknya seperti ini ya, jadi dia dia kapital di awal, oke. Kenapa saya minta teman-teman mulai template sekarang walaupun masih berbahasa Indonesia, itu maksudnya adalah nanti ketika pihak ketiga mentranslate teman-teman, mentranslate artikel teman-teman, mereka tidak akan mengotak-atik template-nya gitu. Jadi mereka sudah tidak akan mengotak-atik template. Jadi teman-teman seperti itu. Yang kedua, ini kan judulnya itu jangan lebih dari 15 kata. Oke, upayakan. Bahasa saya diupayakan nih. Kalau ini udah lebih nih. Tapi diupayakan itu jangan lebih dari 15 kata. Oke. Kalau ini udah lebih. Yang kedua, yang ketiga. Udah disesuaikan, saya akan berhenti setiap kali saya menyampaikan ya. Saya akan berhenti sekitar 5-10 detik lah. Untuk teman-teman menyesuaikan. Atau membuat catatan. Oke. Yang pertama adalah tadi bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah upayakan tidak lebih dari sekalian fontnya sekalian. Fontnya dia Times New Roman. Fontnya Times New Roman. Sebentar saya cek dulu ya. Harusnya ya. Size-nya ada perbedaan yang banyak antara judul dengan isi. Kalau di template yang di sebentar saya tahu yang di template. Oke, ini saya kalau di sini seperti ini ya, Bapak Ibu ya. 14 ini sekitar 20, ini 20. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu masih memiliki subtitle ya 16. Dan ini first class. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah sesuai dengan template ini, insya Allah sudah oke. Template ini, insya Allah sudah oke. Jadi bisa lanjut saja. Nah, corresponding author itu nanti silakan Bapak Ibu ketik. Ini corresponding authornya. Ada kayak gini. Ada ketika kita menuliskan email corresponding author itu kita ketika kita spasi maka dia akan otomatis biru dan garis bawah dan kayak gitu. Dan dia miring ya di sini ya. Dan dia miring. Oke. Yang sering terjadi kesalahannya adalah, bukan kesalahannya, masukan dari Atlantis Press. Kalau misalnya Bapak Ibu authorship-nya dari satu institusi, itu nggak perlu pakai indeksasi kayak gini. Nggak perlu pakai angka itu. Nah gitu, nggak perlu.
Oke. Jadi cukup misalnya cukup hanya dari satu satu institusi gini, nggak usah diangka, udah gini aja. Oke, silakan Bapak Ibu diedit ya, yang masih ada angka-angkanya itu, silakan diedit. Saya kasih waktu ya 10 detik. Oke, udah diedit semuanya? Udah ya. Jadi intinya kalau misalnya Bapak Ibu masih satu institusi, misalnya mahasiswa saya dengan saya itu kan satu institusi, yaitu nggak usah pakai angka-angka itu, cukup di start-nya saja. Start-nya itu boleh di first name, boleh di first author atau second author, terserah nanti kesepakatannya dengan kesepakatan authorship-nya seperti apa. Oke. Berikutnya. Abstrak. Ini karena saya tidak akan membahas konten, maka abstraknya Bapak Ibu akan konteksnya seperti ini juga. Jadi kalau misalnya kita berikan contoh, bentar. Saya pakai ini aja. Oke, screen saya ketinggalan ya, sama ketinggalan ya. Saya berpindah ke PDF, terlihat? Terlihat, Pak. Oke, saya pindah ke Word, terlihat? Terlihat ya, oke. Terlihat, Oke, Pak. jadi terkait dengan abstrak, ini nanti konten saya tidak akan memberikan masukan apapun. Jadi abstrak ini, ketika kita lihat ini ada spasinya di sini, ada spasinya, tapi ini sebenarnya bukan spasi ya. Ini sebenarnya adalah ini di sini. Maaf, di sini. Nah ini 1222. Jadi teman-teman tinggal ganti saja ininya. Jadi nggak usah nggak usah ngotak-atik lagi, tinggal diganti aja udah. Oke. Kesalahan yang ketiga. Tulisan head-nya masih ada biasanya. Coba Bapak Ibu cek. Bapak Ibu cek. Tulisan head ini biasanya masih ada tuh. Head ini. Itu masih ada. Oke, masih ada. Jadi tolong dicek. Saya kasih waktu 5 detik coba. Jangan dicek. Oke, sudah. Jika sudah, nanti Bapak Ibu ini langsung saja. Bapak Ibu saya minta menggunakan Mendeley, semuanya udah pakai Mendeley ya? Udah pakai Mendeley ya? Mendeley atau Zotero, whatever lah, boleh. Tapi karena saya terbiasa dengan Mendeley, saya akan merekomendasikan Mendeley. Ini tipe Mendeley-nya itu adalah IEEE. Sudah dicek? IEEE itu kayak gini modelnya. Jadi kalau misalnya kita Bapak Ibu bisa cek, ini di sini kan ada American. Kalau misalnya pakai Mendeley kan muncul di sini ya. Nah, ini di sini nanti pakainya IEEE ini. Klik aja. Nanti dia akan berubah jadi nomor-nomor gini, nomor kotak. Berbeda dengan AIP ya. Kalau AIP pakainya Vancouver. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini untuk untuk Atlas Space gunakan IEEE. Oke. Berikutnya, pokoknya pastikan heading ini hilang semuanya. Terus berikutnya kita masuk ke gambar, figure one. Oke, istilahnya figur ya. Istilahnya figure one dan tulisannya kayak gini. Tebal, habis itu enggak tebal dan tidak ada titik. Bapak Ibu cek sekarang. Semua gambar di Bapak Ibu. Yang punya gambar ya maksud saya, yang punya gambar. Gambarnya itu di sini tulisannya figure one-nya tebal dan di sisanya itu keterangannya tidak tebal. Oke, keterangannya tidak tebal. Kalau gambarnya kecil, boleh dijadikan satu dengan kolomnya. Tapi kalau gambarnya besar, boleh dibuat terpisah seperti ini. Tapi kalau kolomnya gambarnya cuma kecil, dibuat kayak gini boleh. Oke, figure one. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Figure one. Ini silakan dipertebal, habis itu ininya nggak usah. Oke. Nah, berikutnya ini kalau ini sifatnya saran. Saran saya Bapak Ibu, jangan pernah bilang misalnya gini, misalnya gini ya. Alur pembuatan LKS dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jangan gunakan istilah gambar di bawah ini, tapi gunakan gambar satu. Dapat dilihat pada gambar satu misalnya. Jadi gambar figurnya itu dimension. Dapat misalnya gini,
The flowchart can be seen in figure 1 misalnya gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang terutama yang masih bahasa Indonesia ya, langsung saja diganti di sini figure 1, nggak usah gambar 1, tapi figure 1. Biar nggak salah sana istilahnya. Kan masih ke yang masih bahasa Indonesia terutama. Diganti figure 1. Jadi jangan gambar 1. Oke. Jadi ganti figure 1. Terus table. Nah, tabelnya ini sama, tapi dia ada titiknya di sini. Ada titiknya. Oke, bedanya dengan figure 1. Dan figur itu taruh apa namanya ininya captionnya di bawah, sedangkan tabel di atas. Saya ulang lagi, figur di bawah, tabel di atas. Oke. Bentuk tabelnya tuh nggak harus kayak gini. Karena saya menemukan ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya ada warnanya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Ada yang modelnya seperti ini. Oh. Nah. Oh. Bentar. Seperti ini tapi nggak ada tulang-tulangannya gitu. Hanya tulangannya saja. Saya yakin Bapak Ibu tahu ya, ada yang cuma tulangannya saja gitu. Jadi dia nggak ada yang tulangannya banyak ini, dia cuma tulangannya beberapa aja, bawah doang sama 2 atas, sisanya nggak ada, gitu. Jadi seperti ini, anggap aja birunya ini nggak ada ya, warna birunya dia transparan, jadi ini saja. Salah. Nah, seperti ini. Biasanya seperti ini. Jadi kebanyakan yang dipakai itu seperti ini. Cuman kalau Bapak Ibu mau dibuat yang ada tulangannya kayak lengkap barusan, frame-nya lengkap ya nggih, betul apa? Karena di sini tidak terlalu banyak keterikatan ya. Terus itu terkait dengan tabelnya. Oke. Habis itu apa lagi yang sering saya? Oh. Bentar. Oh, Bapak Ibu, hindari ada page-nya. Baru ingat saya. Hindari ada page-nya. Jadi jangan sampai ada paging di sini. Di artikel Bapak Ibu jangan ada paging, karena paging nanti yang naruh sana. Pagingnya nanti yang naruh sana. Oke, jadi di sini terkait, jadi tidak ada page ya, tidak ada page. Jadi tidak ada page number, don't include page number, header or footer. Jangan gunakan page number, header atau footer. Dia gunakan saja template yang ada itu apa adanya. Jadi capitalize ini title-nya ya, capitalize the first letter of each word including nouns, verbs dan lain sebagainya. Jadi semuanya capitalize. Author affiliation ini ini perlu dicatat ya. Unfortunately, Google Scholar doesn't properly index publication with author without last name. Jadi yang misalnya namanya kayak misalnya nama saya Naufal saja gitu ya. Itu jadi ya nanti jatuhnya harusnya jadinya Naufal gitu. Naufal gitu. Jadi kalau misalnya nanti habis ini Bapak Ibu akan saya kirimkan sebuah Google Form yang isinya adalah untuk menyesuaikan artikelnya masing-masing. Gitu ya, menyesuaikan artikelnya masing-masing. Nih, correspondingnya menggunakan asterisk. Habis itu provide an email address for the corresponding author. Teman-teman sudah ya? Ini bagian ini, maaf. Bagian ini seperti ini. Nah, asterisk untuk corresponding author. Terus kalau misalnya satu institusi tidak perlu ada indeksasi angkanya, tidak perlu. Terus apa lagi? Ada valuation identifier. Itu kalau identifier yang tadi saya bilang 1, 2, 3 itu tadi. Nih, untuk afiliasinya ada yang kayak gini, tapi disarankan oleh Atlantis Space itu lengkap. Jadi mulai dari kampusnya, habis itu kota, habis itu negara. Kampusnya, kota, negara, itu saja. Jadi kampusnya, kota, negara. Jadi saya harapkan
teman-teman lengkap dan ngasih afiliasinya. Jadi saya kasih waktu sekarang untuk membenahi afiliasinya, dikasih kampus, kota, negara. Kampus, kota, negara. Oke, untuk abstrak, Bapak Ibu, abstraknya itu kalau bisa jangan guna, ini masih debatable ya di antara para peneliti ya, di antara para penulis, tapi sejauh yang kami pahami jangan gunakan sitasi di abstrak. Karena abstrak itu hanya bersifat garis besar dari hasil penelitian. Oke, jadi tidak perlu ada sitasi di situ. Sejauh yang kesepakatan yang saya pahami sampai itu seperti itu. Jadi jangan ada sitasi di abstrak. Pak, maaf mau nanya Pak. Boleh? Kalau misalkan di abstrak itu kita kan mencantumkan gitu ya, bagaimana data itu dianalisis dengan teorinya gitu. Jadi teorinya misalkan saya pakai appraisal teori punyanya Martin and White 2015 gitu. Oke. Itu tetap nggak boleh Pak. Oh ya, jadi itu kalau misalnya teorinya apa namanya tadi teorinya? Appraisal. Appraisal ya, dari Martin ya. Teori. Oke, jadi kalau seperti itu, karena itu sifatnya teori sih sepertinya nggak ada masalah. Karena itu sifatnya teori ya, teknis ya. Cuman itu nanti yang teori misalnya kayak gini, teorinya tadi teorinya appraisal dari teorinya siapa, Mbak? Bardika? Sorry, Mbak. Martin and White. Oke, appraisal Martin and White. Martin and White-nya nggak perlu dimention, jadi teori appraisal aja udah. Nah, itu Martin and White-nya kan nanti ada di metode, gitu. Gitu Mbak Ardika ya? Baik, Pak. Oke. Karena memang sangat dihindari namanya abstrak menggunakan sitasi, gitu ya. Oke, keyword. Keyword Bapak Ibu di spirit menggunakan koma. Yang sering keliru, oh di sini ada Pak Yasir ternyata. Halo Pak Yasir. Satu suruh Pak. Oke. Bapak normal. Siap. Aku ya melu sinau, Pak. Waduh. Aku tadi minder. Oke. Keywords itu tolong dipisahkan menggunakan koma. Jangan titik koma karena yang sering terjadi adalah author menggunakan titik koma, gitu ya. Walaupun sering sekali lolos. Ya, yang lolos-lolos itu adalah artikel yang bejo. Gitu. Yang tidak bejo itu menggunakan ya sering dikembalikan lagi gitu. Oke. Jadi itu. Lanjut Bapak Ibu. Apa nih? Bisa dicontohkan. Dicontohkannya ada yang bertanya di situ apakah ya teman-teman bisa sambil baca itu. Maaf Pak, ingin bertanya pada bagian affiliation jika sama apakah tanpa nomor? Ya, boleh dicontohkan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita coba ya udah gini aja. Nih jadinya gini. Gini, udah gini. Udah kan ini nggak ada nomornya nih. Tapi yang apa namanya? Tapi kan di sini ada N-nya ya. Sorry, di sini ada N-nya. Ah, gitu. Ada N-nya. Tapi kalau misalnya nanti ada lebih dari satu ya tinggal gini. Ini koma siapa? Yasir misalnya. Habis itu N siapa? Gitu. Nah, ini misalnya kayak gini. Ininya juga dihapus bagian ini. Nah, jadi gitu. Oke, jadi gitu. Lanjut. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Aman sentosa ya? Pak, nggak ditanya. Oh, enggak, dia. Ini Pak, berarti kalau yang bagian affiliation-nya itu satu saja ya? Yang ditulis? Kalau dari satu itu sih? Iya. Oh, satu saja. Oh, satu saja ya. Kayak yang tadi saya contohkan barusan. Oke. Satu aja. Nah, gini. Berarti tidak perlu 3 ya? Kalau penulisnya 3, tidak perlu. Jadi pun itu nggak usah pakai nggak usah pakai indeks. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Pak,
Berarti langsung email saja gitu, Ge? Nanti Email apanya? Email ini? bagian bawah ya. Oh, langsung email aja. Corresponding emailnya siapa? Corresponding autornya emailnya ganti aja emailnya siapa gitu. Oh, tidak di Emailnya dosen kan corresponding autornya teman-teman dosen kan ya. berarti UMS, Surakarta Indonesia email ya, Pak? Oh, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya Mathematics Education Department Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia. Dah kayak gitu. Ini berarti nanti di sini Naufal Ishartono @ums.ac.id. Nah, gitu. Baik, Pak, terima kasih. Berarti hanya satu saja ya, Pak, yang penulis utama ya, Pak? Apa? Corresponding autornya emailnya ini? Iya. Iya. Corresponding author itu bukan penulis utama ya. Corresponding author itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap artikelnya. Belum tentu penulis utamanya. Oh iya, Pak. Oh, jadi nanti bisa saja kalau teman-teman kasusnya teman-teman biasanya dosen pembimbingnya itu. Oke, Mbak Lutfi nanya, maaf Pak, izin bertanya untuk artikel yang dikaitkan dengan pendidikan, judulnya ikut diubah. Kalau misal judulnya masih murni, itu gimana itu? Apakah ada saya salah? Kalau misal judulnya masih murni, oh gitu mungkin ya nantinya. Oke, karena judul itu adalah muka dari artikel. Jadi saran saya daripada nanti kena reject ya, yang pernah kena reject itu ada salah satu dosen dari bahasa Indonesia kena reject karena artikelnya sastra gitu. Dan cuman beliau satu-satunya yang reject artikelnya. Karena sastra, obviously sastra gitu. Jadi ketika saya baca ini sastra. Dan pihak sana pun bacanya langsung sastra gitu. Jadi teman-teman yang masih murni tolong dikaitkan di judulnya pun dikaitkan dengan pendidikan gitu. Dikaitkan dengan pendidikan. Misalnya pendidikan itu bisa berarti untuk siswa atau di sekolah, itu kan pendidikan tuh. Untuk siswa di sekolah, kurikulum kah. Jadi istilah-istilah yang ada di pendidikan. Itu boleh apa-apa, atau buku atau bahan ajar sebagai bentuk bahan maksudnya sebagai dasar dari sebuah bahan ajar misalnya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Oke, lanjut ya. Gitu ya, Mbak. Izin bertanya, Pak. Apa ya, boleh? Kalau misalnya autor yang kedua itu kan mengajarnya tidak hanya di satu fakultas, misalnya di Magister Pendidikan Dasar sama Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, itu apa cuma ditulis satu aja, apa ditulis semua gitu, Pak? Oh, enggak usah. Itu kalau gitu tulis saja kampusnya saja udah. Ini diginikan pun boleh kok. Nah, gini aja boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi gitu aja boleh. Bagus pertanyaannya. Judulnya boleh diganti ya Pak? Boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya boleh dong, kenapa ya? Ya Mbak Laila. Halo Mbak Laila. Iya, Kak, untuk corresponding autornya itu kan kalau yang mahasiswa S2 kan dosen pembimbingnya ada 2, Pak. Nah, itu gimana, Pak, cara penulisannya? Apakah diambil dosen pembimbing pertama atau Yang corresponding autornya? Nggih. Nah, kuwi silakan rembuk tuwa. Ya. Oh. Rembuk tuwa dengan dosen pembimbingnya. Siapa yang mau dikasih sebagai corresponding author. Tapi biasanya pembimbing pertama. Biasanya, wah ada Pak Nur. Biasanya pembimbing pertama. Gitu. Tapi untuk corresponding author dengan email pendaftaran itu sinkron atau enggak, Pak? Soalnya enggak. Ini udah enggak ada urusannya sama seminar kemarin. Ini urusannya buat nanti publikasi. Oh. Seminar kemarin urusannya adalah teman-teman presentasi udah gitu aja. Tapi nanti ketika kita mengupload ini artikel ke Atlantis Press, berarti itu pakainya emailnya yang corresponding author itu, Pak. Betul. Jadi nanti yang akan dikontak itu adalah corresponding autornya. Jadi ketika nanti saya mendapatkan nanti yang mendaftarkan itu saya.
Yang mendaftarkan itu saya, yang membawa artikel teman-teman ke Atlantis Press itu saya. Jadi nanti ketika yang mendapatkan kontak itu adalah dosennya, maka dosennya kalau misalnya ada apa-apa akan kontak ke teman-teman juga untuk membenahi kalau misalnya ada yang perlu dibenahi. Aman? Berarti nanti saya komunikasikan ke dosen dulu ya Pak. Jikalau dosennya menghendaki pakai email beliau, juga pakai email beliau. Tapi kalau pakai emailnya dari mahasiswa juga nggak apa-apa ya Pak? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya monggo-monggo saja. Jadi itu silakan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Begitu? Tapi emailnya email UMS Pak nggih. Oh iya betul. Oh email UMS. Pakainya email UMS. Harus email UMS. Jadi email student UMS ya. Begitu Mbak? Mana tadi Mbaknya? Mbak Laila? Gitu ya? Pak, saya izin bertanya. Boleh, boleh. Mbak Eka? Ini hasil review dari reviewer kedua itu abstrak itu perlu menjelaskan tujuan penelitian, tapi sedangkan kalau kadang ada jurnal yang tidak perlu menyertakan tujuan penelitian. Jadi gimana Pak? Yang benar itu bagaimana ya? Menyertakan atau tidak? Kalau publikasi ilmiah ya, sepaham yang saya tahu, publikasi ilmiah itu namanya abstrak itu menggali tiga, yaitu adalah tujuan, metode, dan hasil. Cuman juga bisa dikembangkan lagi, yaitu yang biasanya di Scopus ya. Yang biasanya di Scopus itu adalah research gap sama signifikansi. Gitu. Tapi yang paling utama tulang belakangnya itu ada 3 itu. Gitu Mbak Eka. Oke, terima kasih Pak. Gitu ya, sip. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Apabila saat registrasi itu memilih AIP, tapi pada saat review diminta untuk menyesuaikan dengan template AP. Itu nanti cuma mengganti template-nya aja apa dari sistem registrasi awalnya, Pak? Oh enggak, kita udah enggak ada urusan sama sistem registrasi itu. Jadi sekarang jenengan tinggal sesuaikan saja sama yang judul artikel jenengan apa? Oh, maaf Pak, itu tadi pertanyaan dari teman suruh menyampaikan begitu. Jangan takut dewi rapopo. Jadi kalau misalnya kemarin memang ada 2 reviewer ya yang kami gunakan, yaitu reviewer luar itu maksudnya luar panitia dan reviewer panitia. Reviewer luar panitia itu adalah beliau-beliau yang mereview konten. Sedangkan review panitia itu adalah beliau-beliau yang mencermati artikelnya ini seharusnya di mana. Oke, jadi kalau misalnya tadi ada yang merekomendasikan ke Atlantis Press, berarti itu reviewer panitia itu. Dan silakan diikuti saja. Karena kalau misalnya nanti dinekatkan ke AIP, itu kemungkinan tertolak besar gitu ya. Kemungkinan tertolak besar. Gitu. Mbak Hartati. Oke, sampun ya. Kita lanjut ya. Pak Iza bertanya pada abstrak apakah boleh ada angka seperti penulisan KD atau hasil data? Boleh. Kalau misalnya ada angka di abstrak boleh. Yang sampai sepaham saya itu tidak ada sitasi yang jelas. Tapi pun tidak ada sitasi itu masih diperdebatkan ya, karena ada beberapa jurnal yang memperbolehkan, ada beberapa jurnal yang tidak memperbolehkan. Tapi di Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia tidak sepakat dengan adanya sitasi di abstrak. Oke, maaf Pak, tadi jadinya bagian afiliasi menggunakan prodi atau langsung universitas kota negara. Boleh menggunakan prodi, boleh langsung universitas kota negara. Oke, kalau tadi saya menggunakan prodi, boleh menggunakan prodi atau Bapak Ibu langsung menggunakan Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia boleh. Boleh saja, Pak Ubaidillah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah ini yang sangat sensitif ya. Tolong Bapak Ibu pastikan bahwa figurnya urut. Nah, itu sering saya temui itu. Figurnya urut. Jadi setiap figurnya itu 1, 2, 3, 4 gitu. Itu urut ya. Tolong pastikan urut. Habis itu tabelnya juga urut. Jadi tabelnya 1, 2, 3, 4. Saya kasih waktu 10 detik deh. Ngecek. Monggo. Ini bukan Bu Aulia Putri. Ini bukan jurnal. Ini proceeding. Dan ini bukan dari Indonesia karena bukan Sinta. Kalau Sinta itu kan jurnal dari Indonesia ya. Ini bukan dari Indonesia. Ini home base-nya ada di Perancis sebenarnya.
tapi dia juga punya cabang di Hong Kong dan sekarang dia sudah diakuisisi oleh Springer yang ada di Singapura. Itu Bu Aulia. Ya, izin bertanya Pak, jika di penulis kedua merupakan dosen pembimbing dan sekaligus menjadi co-author di bawah judul perlu diberi tanda mboten Pak. Itu silakan komunikasi dengan dosennya ya, maksudnya yang mau dikasih star siapa gitu ya. Ini proceeding Pak. Oh oke. Matur nuwun Pak Nur Hidayat. Pak, saya dari prodi bahasa Inggris, kebetulan ada bagian bidang ada teaching, literatur, dan linguistik, sedangkan saya mengambil literatur, ini bagaimana ya Pak? Wah, Pak Nur Hidayat ini yang bisa bantu jawab ini. Ada Pak Nur tuh katanya. Jadi anu aja, dikaitkan dengan pembelajaran aja. Literature yang dikaitkan dengan pembelajaran. Ya. Jadi taut-tautkan dengan pembelajaran aja. Iya, mungkin bisa ya apapun yang terkait dengan maksudnya kata-kata apa istilah-istilah dalam pembelajaran misalnya gitu ya. Dimunculkan ya. Maaf Pak Nur, saya mau bertanya lagi. Yeah. Ini kan tadi ditambahkan ke pembelajaran ya. Berarti di dalam revisi nanti itu harus full semuanya diubah atau gimana Pak? Ya harus muncul aspek yang di situ aspeknya aspek pembelajaran, Mbak. Kalau memang terpaksanya di situ misalnya itu apa kemarin? Literature ya? Iya, saya literatur. Literature apa judulnya? Saya analisis kepribadian dari tokoh saya di dalam kalau novel. Kalau kepribadian berarti Anda bisa nanti masukkan ke pendidikan karakter aja. Oh gitu, ya. Ya, itu misalnya apa itu? Film atau novel? Novel. Novel. Nah, untuk karakter apa gitu. Memang agak banyak itu nanti perubahannya karena ngarah ke apa? Pendidikan karakternya. Oh iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Punten Pak Novel nggih. Wah. Terbantu saya Pak. Wah, aku ditekok iku yo tak mudeng. Saya juga ingin bertanya ke Pak Nur Hidayat. Wah, Pak Nur. Lanjut Pak Nur. Terus aku terusin loh. Iya, saya juga dari prodi bahasa Inggris soalnya Pak. Dan ini saya juga milihnya kan literatur dan judul saya ini tentang apa metafor pada puisi gitu. Bagaimana ya Pak? Metafor pada puisi. Iya. Metafor pada puisi itu wah itu agak repot kalau itu ya. Karena itu murni anu itu. Murni literatur itu. Kalau saran saya mungkin langsung bisa ditanyakan ke pembimbingnya Mbak Aulia. Mungkin coba kalau nanti pembimbingnya saja yang mengarahkan gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, siap ya. Jadi pembimbingnya aku bukan ya? Bukan Pak Titis Pak. Pak Titis ya. Wow, ya wes Pak Titis. Ya nanti dibicarakan dengan Pak Titis. Pokoknya dikaitkan dengan pendidikan aja kalau bisa. Iya Pak, Oke. terima kasih. Makanya ini yang atletis Pak Nur, yang atletis itu saya dahulukan karena itu banyak yang apa murni gitu. Jadi biar ada waktu banyak untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Ya, Bu Lutfi. Halo Bu Lutfi. Oke, sudah ya. Oke, ya, Bu Aulia Putri, ini terindeks Web of Science ya, tapi CPCI, bukan Web of Science-nya. Jadi Web of Science itu ada 4 level. CPCI itu yang level conference ya. Kalau disetarakan dengan Sinta tidak bisa, karena emang tidak ada setaranya dengan Sinta. Karena kita tidak membahas Sinta sama sekali di sini. Karena Sinta itu kan indeksasi yang dibikin oleh, akreditasi bukan indeks. Sinta itu akreditasi ya, bukan indeksasi. Akreditasi Sinta itu yang dibuat oleh Indonesia gitu. Dan juga alhamdulillah Sinta juga udah diakui oleh Web of Science dan udah diakui oleh Scopus walaupun mereka tidak mau bersaing dengan Sinta gitu. Ya begitulah ya bisnis ya. Oke, jadi seperti itu.
Oke, berikutnya apa lagi saya mau cerita ya? Cinta itu saingannya dengan Rama. Dalam Pak Nur. Cinta itu saingannya dengan Rama, Rama Aduh. cinta. Nggak wis kuwi angel. Iya, Anda betul. Oke, berikutnya. Body ini, oh ya tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, tolong itu yang sering terjadi adalah figur tidak urut. Jadi 1, 2, 5 tahu-tahu. Ya itu biasanya tidak terasa sih. Kita sudah mengedit, ternyata kita lupa bahwa figurnya itu masih tidak urut gitu. Mohon diperhatikan dalam waktu 10 detik ya. Saya kasih waktu 10 detik untuk men-cross check apakah semuanya sudah oke. Gitu. Tabelnya juga sama. Figur itu ada di bawah gambar, tabel itu caption figur ada di bawah gambar, caption tabel ada di atas tabel, gitu ya. Tolong jangan terbalik. Maaf Pak, anu aja, saya ngusulkan aja teman-teman kalau bisa menggunakan reference pada apa itu, pada MS seperti itu loh. Jadi nanti enggak semacam bookmark gitu. Oh iya Reference betul. di atas itu. Jadi kemungkinan kecil terselip nanti. Kecil kemungkinan terselip kalau pakai itu. Nggih, terus. Siap, matur nuwun Pak Nur Hidayat. Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. Nggih, monggo. Kalau misalkan kan saya tabelnya tuh terlalu besar gitu. Terus kemarin tuh ada saran untuk dijadikan apa picture aja gitu, Pak. Nah, itu termasuknya tabel atau figure? Tabel tetap. Tetap tabel ya, Pak Tetap ya? tabel bukan gambar. Gambar kayak gini aja udah. Ini gambar. Kalau ini tak screenshot jadi gambar ya tetap tabel. Oke, makasih Pak. Gitu ya Pak ya. Gitu, tetap tabel. Oke. Izin bertanya. Dalam, itu monggo. Figur 1 kan tidak ada titik ya, sedangkan tabel ada titiknya, betul? Ini sesuai template-nya gini saja. Figur 1 nggak ada titik, tabelnya ada titik. Gitu. Ini saya download langsung dari template-nya. Gitu nggih. Dan jangan gunakan tabel berikut, tabel di bawah, tabel di samping, gambar berikut. Jangan gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi di dimension. Tabel 1, gambar 1, tabel 2, gambar 2 gitu. Jadi mungkin itu bukan tuntutan besar di sini ya, tapi itu kaidah dalam penulisan artikel saja. Jadi kalau misalnya kita menulis artikel ilmiah yang di jurnal-jurnal atas, biasanya sudah tidak ada istilah tabel di bawah, tabel di atas, tabel di samping, gitu nggak ada. Oke. Maaf. Oke. Tadi untuk penulisan tabel dan figur tadi walaupun memfikskan saja kalau tetap bahasa Indonesia tetap figur 1 ditulisnya. Betul. Oh, jadi biar nanti tidak kebalik. Kalau captionnya, kalau Bapak Ibu bisa langsung menginggriskan captionnya ya nggak ada masalah. Cuma kalau captionnya kok bingungnya bahasa Inggrisnya agak bingung, nggak apa-apa di bahasa Inggris. Tapi ininya tetap ditulis figur 1, ini table 1. Makasih Pak. Oke, gitu ya. Jadi tetap dalam bahasa Inggris saja biar nggak keliru. Terus bagian ini, Bapak Ibu, saran saya langsung gunakan introduction. Jadi jangan pendahuluan. Saran saya. Jadi istilah-istilah yang remeh-remeh gitu langsung diinggriskan saja. Introduction, methods, habis itu result and discussion, habis itu conclusion, habis itu reference gitu. Kenapa? Ini kejadian. Jadi waktu dulu kami mentranslatekan artikel, itu pernah suatu saat mentranslatekan artikel, itu introduction ditranslate menjadi preface. Kan tidak sesuai ya, tidak sesuai gitu. Makanya saran saya yang remeh-remeh kayak gini, itu langsung diganti, kayak misalnya ini kata kunci langsung aja diganti keyword, abstrak langsung aja ganti abstrak gitu. Itu jadi yang remeh-remeh kayak ini, introduction dan lain sebagainya ini, langsung aja ditulis introduction gitu. Gitu. Jadi istilah-istilah pentingnya itu langsung sudah terbahasa Inggris gitu. Jadi biar tidak salah gitu ya. Pak, maaf mau tanya. Oke. Mbak Asma. Ini kan ada reviewer kemarin diminta untuk melayani peta lokasi. Nah, biasanya kan kalau melayani peta lokasi gitu kan di landscape
full paper gitu ya Pak, full kertas gitu ya Pak. Nah kalau dalam makalah ini gimana Pak? Ada aturan apa atau diletakkannya setelah kesimpulan atau boleh setelah metode atau gimana ya Pak ya? Jenengan geografi ya? Iya. Oke. Kalau di sini itu harus full Mbak, atau bisa dibikin kayak gini nih. Ini kan jadi saya tadi sampaikan kalau gambarnya kecil itu bisa disatukan dengan kolom. Tapi kalau gambarnya besar itu bisa dipisah seperti ini. Kalau di landscape Pak? Di landscape boleh-boleh saja Mbak, nggak ada masalah. Terus sebaiknya diletakkan setelah kesimpulan atau di paling bawah kayak lampiran gitu, apa boleh setelah metode? Nggak ada masalah Mbak, yang jelas gini, misalnya beberapa artikel kayak gini. Jadi contohnya mana ya? Jadi ada beberapa artikel itu dia itu yang membahas gambarnya dulu. Misalnya di halaman 6 ya, di halaman 6 misalnya di bagian metode, bagian prosedur penelitian. Nah, di prosedur itu dia bilang bahwa prosedur penelitian itu sesuai pada pada gambar 2 misalnya. Di halaman tersebut gambar 2 tuh nggak ada. Gambar 2 tuh baru ada di halaman 3 atau tadi halaman 6 ya, halaman 7 atau 8. Itu nggak ada masalah. Jadi yang jelas gambar itu kalau bisa setelah dia dideskripsikan atau setelah dia dimention. Jadi jangan sebelum dia dimention. Paham Mbak maksud saya? Ya paham Pak. Paham Terus ya, maaf, Jos? satu lagi Pak, untuk peta itu perlu dikasih namanya nggak Pak? Nama gambar gitu? Oh iya, gambar. Harus ada gambarnya. Figur tuh maksudnya? Iya. Soalnya harus, biasanya tetap. kalau peta full kertas gitu Pak. Nggak apa-apa, yang tetap harus ada figurnya. Ada tulisannya, captionnya, figur apa gitu. Oh ya, Pak maaf ini juga ada pertanyaan dari teman. Katanya kalau misalkan mau nambahin penulis, boleh nggak Pak? Soalnya kemarin tuh baru dikasih penulis dengan dosen pembimbing, sedangkan untuk penulis dengan dosen penguji sempurnya belum sempat ditulis. Kalau mau ditambah lagi masih boleh Pak? Boleh, selama saya belum unggah ke Antalis Press masih boleh. Oh, baik Pak. Saya rencana mau ngunggah ke Antalis Press itu akhir Januari. Jadi sebelum saya unggah itu teman-teman masih bisa ngedit sana sini kok. Baik Pak, makasih Pak. Gitu ya, siap. Oke. Pak izin bertanya. Oke, monggo. Punya saya ada diagramnya, itu diagram yang dari Excel itu Pak. Hah? Itu masuknya gambar atau Gambar itu figur. Oh ya. Itu judul saya tentang perspektif mahasiswa terhadap mata kuliah. Itu tidak perlu dikaitkan dengan pembelajaran. Oh, itu pendidikan itu. Udah. Habis itu kalau judulnya ganti di website perlu diganti atau tidak? Oh, nggak usah. Di Komstul lah maksudnya? Iya. Nggak usah. Kita hari ini sudah lepas ya dengan Komstul ya, Bapak Ibu. Kita hari ini sudah lepas dengan Komstul. Jadi yang ada di Komstul. Nanti karena habis ini Bapak Ibu saya akan membuat Google Form baru. Google Form yang untuk Bapak Ibu submit artikelnya. Oke? Gitu ya. Makasih Pak. Bertanya Pak. Oke, monggo. Konflik of interest itu sama dengan keterbatasan ini Pak, penelitian? Oh, bukan, beda. Konflik of interest itu misalnya ada, itu biasanya gini, urusan antara autor dengan pengolah jurnal. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya Mbak Eka adalah autor dan saya mengolah jurnal ya, ternyata kita ini temenan nih. Atau kita saudaraan gitu. Itu bisa jadi konflik of interest. Atau misalnya kayak gini, Mbak Eka ingin karena gini, seorang publisher itu punya hak 100% untuk mempublikasikan artikel itu kapan. Tapi Mbak Eka memaksa saya untuk mempublikasikan artikel pada bulan Desember. Itu konflik of interest. Karena Mbak Eka punya interest, saya punya interest. Gitu. Nah, kita punya konflik di situ. Jadi ada dua sudut pandang itu. Antara autor dan pengelola itu ada hubungan, atau masing-masing ada kepentingan yang berkonflik gitu. Jadi itu berbeda dengan apa tadi? Keterbatasan penelitian. Oh, beda. Itu limitation. Beda. Terima kasih, Pak. Oke, deadline pengumpulan revisi itu hari Minggu ya, Bapak Ibu ya. Itu hari Minggu. Jadi hari Minggu silakan nanti dikumpulkan revisinya karena hari Senin
hari Selasa, Pak Nur, wah Pak Nur, terus yang buat Pak Nur nih. Pripun? Nah, Selasa itu Pak Yasir itu diminta untuk mendeklar nih Pak Nur. Tadi ini kita olahraga sekarang. Tapi Coba di aja. turnitin Rian Pak Nova. Oke. Jadi nanti untuk uji Turnitin nanti akan saya sediakan formnya juga, di dalamnya ada uji Turnitin. Teman-teman yang tidak punya website Turnitin nanti bisa minta tolong ke perpustakaan untuk dicekkan Turnitinnya. Oke, atau bisa minta tolong dosen. Harusnya dosen punya. Insya Allah dosen punya. Insya Allah dosen punya. Jadi nanti bisa Turnitinnya bisa dimintakan ke mana, ke perpustakaan atau ke dosen pembimbing. Insya Allah ada. Ya, pertanyaannya izin bertanya Pak, misal artikel saya tidak lolos publikasi, apakah tetap melaksanakan sidang skripsi? Ya, karena karena yang kami infokan ke Sekprodi yang nanti syarat lolos itu adalah tanpa sidang skripsi itu adalah sertifikat kemarin, seminar, dan nanti LOE dari LPPI. Jadi dua itu, nanti nyerahkan dua itu. Gitu ya, menyerahkan dua itu ke prodi gitu. Jadi ketika tidak dapat LOI dari kami, tetap nanti teman-teman tetap melaksanakan ujian sidang seperti biasa. Oke, preferensinya menggunakan IIIE ya Pak, bukan IIIE tapi IEEE. Ya, jadi IEEE. Ini kebalik kayaknya. Jadi IEEE ya, bukan IIIE gitu ya. Oke. Terus masih bingung tentang artikel yang menggantikan sidang skripsi ini, Pak. Bingungnya di mana? Yo, jadi intinya gini, teman-teman. Jadi kebijakan dari kebijakan dari universitas itu adalah bahwa teman-teman S1 itu boleh tidak sidang dan langsung mendapatkan nilai A dengan mengikuti conference dan artikelnya terpublikasikan ke proceeding bereputasi. 2 artinya ya. Jadi sertifikat as a proof. Terus habis itu sama LOE dari LPPI. Nanti LOE itu tinggal langsung serahkan saja ke prodi, nanti prodi langsung langsung menyesuaikan gitu. Jadi langsung tidak melaksanakan ujian dan langsung mendapatkan A. Situ kira-kira. Turnitin minim berapa persen Pak? 25% ya. Ini Bapak Ibu, turnitinnya saya taruh di mana ya tadi ya? Saya taruh di website. Nih. Saya taruh di website, ini turnitinnya 25%. Di sini tulisannya tested by the committee ya. Cuma teman-teman bisa mengtes sendiri. Gitu, tes sendiri. Nah, ya nanti kami akan mentes ulang. Jadi kami akan melakukan triangulasi. Jadi nanti teman-teman silakan tes sendiri, nanti kami juga mentes ulang. Gitu. Itu Turnitin di bawah 25% ya. Apakah ada semacam kuota untuk lolos Pak? Tidak ada kuota. Jadi lost doll. Oke ya, lost doll ya. Kalau S1 dipublikasikan tidak usah sidang, kalau yang S2 bagaimana Pak? Nah, itu dia tadi saya tidak tahu. Kalau S2 betul-betul nih Pak. Bapak Ibu yang S2 mungkin itu kebijakan pasca ya, seperti apa ya saya nggak paham. Saya yang paham cuma di S1-nya saja. Kalau S3 pripun Pak Nur? Kalau S3 itu sidang terbuka, boleh tidak sidang terbuka asalkan diskopus dengan terindeks Scopus dengan Simager 0,2. Siap. Oke. Berarti ini sebagai edisional saja ya? Gimana? Ini sebagai, jadi konferensi ini hanya sebagai tambahan saja ya berarti ya? Ini wajib, seperti ini wajib. Wajib ya? Iya, seperti ini wajib. Jadi meskipun misalnya sidang terbuka pun untuk lulus tetap wajib ada punya publikasi ya, artikel terpublikasi dan seminar conference itu tetap harus. Oke. Siap. Jadi tidak boleh misalnya tesis atau disertasi tanpa menghasilkan outcome itu nggak bisa. Oke, siap. Tapi kalau outcome-nya itu bisa masuk ke terindeks Scopus, kalau yang S3 ya terindeks Scopus
dengan Simaker 0,2 itu otomatis tidak perlu sidang terbuka, tapi tetap tertutup. Ada. Oke. Siap. Siap, Pak Nur. Oke, kalau untuk yang S2, kalau di UNS itu setahu saya ada mereka baru boleh ikut sidang ketika bisa publish di proceeding terindeks, Ya, gitu ya. Kalau UNS itu, kalau UNS 11 Maret itu harus seminar, kemudian 1 harus seminar, 2 proceeding, 3 jurnal akreditasi. Itu jurnal nasional atau internasional? Jurnal nasional terakreditasi atau internasional? Kalau di UMS belum, Pak? Kalau di UMS saya malah belum begitu tahu itu napa niku. Nanti aturan dari PASA. Ya? Di PASA aja nanti. Dulu sebenarnya ada sih, tapi saya lupa. Dulu ada kok itu edarannya kok. Oke. Edarannya ada dari Direktur PASA. Oke. Berarti nanti langsung Mbak Kartina Setia Rahayu langsung bisa bertanya ke Direktur Paskanya ya. Coba ke Bu Nurul, mungkin Bu Nurul Azizah, Mbak. Oke. Nurul Azizah. Ya, Mbak Febianti, LOE itu kita langsung tanya jawab. Ini by the way sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai templatingnya. Jadi tadi aja yang saya sampaikan terkait dengan templatingnya, tolong tadi yang saya sampaikan bisa diperhatikan, terutama yang itu tadi yang sering sekali kesalahan terjadi ketika tidak fatal, cuman sering terjadi aja gitu. Jadi catatan dari pihak sana gitu. Oke, sekarang kita tanya jawab saja. LOE itu jika lolos publis nggih Pak? Iya. LOE itu muncul jika lolos publis. Yang menentukan lolos publikasi siapa nggih Pak? Yang menentukan adalah dari kami panitianya. Oke. Tapi kalau AIP ini kalau AP dari kami panitia itu bisa. Kalau AIP itu nanti ada dari pihak AIP-nya juga yang akan menentukan gitu ya. Bismillah, semoga semuanya lolos. Makanya kami di sini memfilter Pak Yasir dengan saya itu memfilter secara ketat artikel mana yang ke AIP, artikel mana yang ke AP, maka Bapak Ibu memfollow up saja gitu daripada nanti kena dampaknya gitu ya. Terus izin bertanya Pak, jika dalam review topiknya tidak berhubungan dengan AIP tapi pembahasannya terkait pembelajaran daring menggunakan Google Meet atau Google Classroom, apakah judulnya harus diganti versi menggunakan media pembelajaran daring, Pak? Mbak Hartati, gimana nih Mbak Hartati? Saya selalu diulang ini, saya agak kurang jelas. Jadi artikelnya itu tentang Google Meet gitu ya? Iya Pak, artikelnya itu tentang pembelajaran daring menggunakan Google Meet sama Google Classroom, tapi dalam judulnya cuma menggunakan media pembelajaran daring begitu. Oh, kalau hanya Google Meet dan Google Classroom itu masih tidak bisa Mbak ya? Tidak bisa ke AIP, tapi itu bisanya ke AP. Kalau AP malah bisa gitu. Tapi dalam settingan awalnya itu mengarahnya ke AIP itu Pak. Settingan awal gimana? Waktu registrasi awalnya itu pembimbingnya mengarahkan ke AIP. Bisa disesuaikan ke template-nya. Gitu ya, Mbak Artati. Berarti nanti template-nya di AP ya Pak ya? Template-nya di AP Mbak Artati. Oh iya. Baik Pak, makasih. Oke, sama-sama. Izin pertama Pak, ya bentar dulu. Ini Mbak Rizky. Mas Rizky, sorry Sarah. Izin pertama, jika saya mengubah kata pada judul dengan sinonim dari kata tersebut apa berpengaruh pada sistem? Tidak. Jadi tidak ada istilah sistem di sini ya, karena kita sudah lepas dengan Komtul. Oke, monggo. Tadi ada yang mau bertanya? Itu untuk masalah judul tadi kan dibatasi untuk 15 ya, Pak. Mbak Sariatus dulu, Mbak Sariatus Solihah, gimana? Ya, terima kasih Pak. Karena tadi kan dijelaskan bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Diupayakan kurang, bukan tidak boleh, diupayakan kurang. Tetapi judul saya ini sudah 13 belum dikaitkan ke pendidikan. Tadi saya coba itu untuk saya kaitkan ke pendidikan itu lebih dari 15 kata itu Pak, gimana? Itu udah paling efektif. Iya, sudah paling efektif. Oke, kalimatnya nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tidak masalah Pak?
Insya Allah nggak ada masalah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik Kak. Ini Pak, teman saya kan ada yang belum join ke Zoom karena masih bingung. Sebenarnya dia itu diarahkannya AIP atau ke AP. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa enggak Pak? Sekedar. Tapi kemarin itu dia AIP, tapi sekarang masih bingung. Maksudnya dia tuh sebenarnya lebih condongnya publishnya di AP atau AIP seperti itu. Oke, kalau gini, gampangannya gini. Fisika, matematika itu maksudnya ke AIP. PTI, artikel PTI yang mau langsung menggunakan istilah-istilah teknologi itu langsung ke AIP. Tapi ada ruang abu-abu di sini. Ada ruang abu-abu. Ruang abu-abunya di mana? Ketika teman-teman yang non 3 tadi itu dapat, ini ya, tolong diperhatikan bahasa saya, menggunakan sebuah teknologi untuk membelajarkan. Jadi bukan pembelajar untuk membelajarkan ya, bukan sebagai media saja, tapi untuk membelajarkan gitu. Itu insya Allah bisa. Contoh, contoh apa ya? Jadi kok saya kemarin tanya ke ke Pak Huda bahasa Indonesia itu ada nggak teknologi yang digunakan teman-teman bahasa Indonesia? Beliau menyampaikannya teman-teman bahasa Indonesia baik-baik saja gitu. Oke, bagus. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya gini, yang pernah saya temui itu adalah ada sebuah teknologi, saya lupa namanya. Jadi itu tuh dia dapat memvisualisasikan mind map. Nah, memvisualisasikan mind map gitu. Itu untuk membelajarkan suatu topik gitu. Itu bisa. Jadi menggunakan software itu, saya lupa nama softwarenya, untuk memvisualisasikan suatu mind map. Mind map-nya itu bahasa loh. Saya bilangnya bahasa nih. Kebahasaan. Jadi tentang bahasa lah, mata pelajaran bahasa gitu. Yaitu untuk membelajarkan satu konsep apa dalam bahasa Indonesia. Itu malah bisa. Gitu. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya menggunakan online learning dan lain sebagainya itu saya agak ragu-ragu. Ragu-ragu itu bisa diterima. Kenapa saya bilang agak ragu-ragu? Karena beberapa kali saya melihat artikel-artikel dan kemarin saya publish artikel yang seminar 2 seminar yang sudah saya kelola, itu artikel tersebut tertolak. Gitu. Makanya daripada kita abu-abu, mending tinggalkan saja yang abu-abu itu gitu. Maka yang jelas saja, yang jelas itu adalah misalnya tadi saya sampaikan ke teman-teman, menggunakan suatu teknologi untuk membelajarkan suatu hal. Gitu. Gitu. Jadi Ya, kalau Pak. misalnya kayak Zoom, Game Meet, psikologi itu kurang. Gitu. Iya. Jadi ini ya Pak, kalau judulnya seperti ini, budaya literasi numerasi di pembelajaran matematika pada sekolah dasar, itu lebih condongnya ke AP. ini saja, AIP saja ya. Ke AP. Atau Express. Ulangi Mbak, ulangi judulnya apa? Budaya literasi numerasi di pembelajaran matematika pada sekolah AIP dasar. itu AIP. Iya. Udah langsung AIP kok itu. Oke, pertanyaan dari Bu Diah Murti. Kalau AIP itu terindeks apa nggih? AIP itu terindeks Scopus. Oke. Dan judul artikel saya Repair Strategi Informal Conversation by Indonesian A-Level Student itu Atlantis Press, Bu. Maksudnya kan Atlantis Press. Izin bertanya Pak, artikel saya membahas tentang linguistik murni jika memang harus dikaitkan dengan pendidikan, apakah boleh pendidikan atau edukasi? Saya artikan secara umum edukasi kepada masyarakat. Oh boleh Bu, nggak ada masalah, Bu Yeni, nggak ada masalah. Yeni Puspitawati. Oke, berikutnya, kapan Pak pemberitahuan bahwa artikel diterima untuk dipublikasikan? Insya Allah nanti hari Selasa Pak Yasir ya. Hari Selasa kita akan declare ya Pak Yasir. Tapi kita nanti akan minta perpanjangan waktu. Ini hari Jumat baru mau dibahas Pak Noval. Jadi saya sudah komunikasi dengan Aisyat hari Jumat. Dibahas untuk bagaimana cara mendeklar itu. Tapi memang direncanakan Desember ini. Oke. Iya. Pokoknya nanti kapannya, insya Allah secepatnya.
Pokoknya insya Allah sebelum Januari kita udah declare siapa aja yang lolos itu aja. Oke, Febianti, Pak izin bertanya lagi, ini ternyata sidang skripsi saya sudah keluar di hari Jumat besok. Apakah tetap wajib ikut publikasi artikel? Monggo saja, terserah. Terserah ya. Itu untuk apa ya, portofolio Anda betul, itu. Pak Nur Hidayat. Bagus kalau itu nggak perlu berpikir tidak dipublikasikan. Kalau saya mendorong harus dipublikasikan. Wah, luar biasa. Untuk portofolio. Jempol saya 2 nih, Pak. Gitu, itu tadi saya mendukung 100% ya. 1000% lah. Sesuai apa yang dengan Pak Nur Hidayat sampaikan. Jadi kalau Mbak Febianti, saya mendukung tadi yang disampaikan Pak Nur, dipublikasikan saja karena itu nanti bisa jadi portofolio Mbak Febianti gitu ya. Entah buat apa nanti, karena mungkin bisa juga buat beasiswa atau untuk melamar S2 itu mungkin bisa juga kepake, atau melamar kerja juga bisa pakai gitu. Gitu ya. Berikutnya, kalau analisa textbook masuk mana J, Pak? Analisa textbook. Seperti nggak tahu ini judulnya seperti Bu Aulia Putri. Bisa on? Oke, kita batasi sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Bu Aulia Putri, bisa on? Oke. Kalau saya nggak tahu nih, kalau analisa textbook itu maksudnya menggunakan teknologi atau tidak gitu. Cuma kalau tidak berarti analysis press gitu. Pak izin bertanya, judul saya pengembangan media pembelajaran menggunakan teknologi augmented. Apakah itu masuk AIP, Mbak? Mbak Izzah Nurrahmah. Itu masuk AIP. Izin bertanya Pak, judul artikel saya tentang analisis hakikat IPA dalam buku siswa, apakah masuk AP? Ya pokoknya itu ya Bapak Ibu ya. Selain 3 itu dan menggunakan, pokoknya selain fisika, matematika, dan PTI, dan TI maksud saya, dan yang abu-abu itu, yang non 3 itu, tapi masih kemungkinan besar bisa masuk adalah penggunaan teknologi digital terutama ya, teknologi digital dalam pembelajaran gitu. Jadi selain itu maksudnya apa? Ya analisa buku itu maksudnya apa? Implementation e-learning. E-learningnya Bu Vina Zulfa, e-learningnya tolong dijelaskan e-learningnya apa? Jadi langsung disebutkan saja. Jadi kemarin ada juga yang nanya saya, Pak kalau saya mau pengen saya masukkan ke AIP tapi ini menggunakan alatnya sangat umum bahasanya gitu. Contohnya e-learning ya, website saya bilang website. Ya di website itu sebutkan saja teknisnya apa, websitenya dan namanya apa. Mohon maaf, izin masuk bicara. Oh ya, Bu Vina. Ya, oh iya, kebetulan untuk judul saya ini kan meneliti tentang kendalanya ya Pak, kendala dari implementasi e-learning. Jadi di dalam artikel saya itu tidak mencantumkan secara spesifik itu menggunakan apa saja, seperti kan judulnya soalnya tentang kendala penggunaan e-learning. Kalau secara implementasinya dari dosen itu menggunakan Google Meet, Zoom, kemudian YouTube, kemudian Schoology, itu kan, tapi di sini karena saya tidak menjelaskan implementasinya, saya hanya memfokuskan pada kendalanya saja, jadi tidak mencantumkan aplikasinya gitu. Oh, oke. Kalau gitu itu kalau saya sendiri agak ragu Mbak ya. Cuman mungkin saran saya kalau misalnya biar aman ke Atlantis Press Mbak. Oh gitu. Ya. Oh, tetap di Atlantis ya Pak ya? Iya. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu itu saya share daftar hadir ya. Oke. Buat laporan saya ke Pak Yasir maksud saya. Oke. Berikutnya ini auto Pak. Auto. Oh iya kayak kurang atau. Nah, terus oke, yang berikutnya Auliatika Pustita tidak tutur ilmu. Oke, jadi seperti itu tadi saya media elektronik. Sepertinya saya tahu siapa yang mengarahkan ke AIP ya. Jadi itu kalau saya mending mengurangi resiko Mbak.
mengurangi resiko. Jadi saya lebih berat ke arahnya Atlantis Press daripada ke AIP gitu ya. Karena di sini seperti saya tadi, media elektronik itu bukan media yang dimaksud dalam AIP ya. Bukan media, karena gini teman-teman, yang dimaksud AP dan AIP itu sangat sensitif ya. Sensitif sekali AIP itu, terutama AIP. AIP itu sangat sensitif sekali dengan topik-topik riset gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk ditolak itu besar. Makanya daripada nanti kemungkinan ditolak ya saya sarankan bisa ke Atlantis Press yang lebih aman. Oke. Berikutnya Pak izin bertanya, jadi judul saya kan belum dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, kata pembimbing saya tindak tutor direktif tidak bisa dikaitkan ke pembelajaran. Lalu saya disarankan bertanya ke Pak Naufal, solusinya bagaimana ya Pak? Mas Bima Wahyu Prasetya, mungkin saran saya tetap sama Mas. Saran saya tetap dikaitkan ke pendidikan. Mungkin bisa ke karakter ya, karakter siswa atau diarahkan ke karakter siswa atau karakter pendidikan. Tadi disampaikan oleh Pak Nur. Jadi diarahkan ke karakter atau seperti itu, gitu ya. Bisa itu kesantunan, bisa itu Mas. Nah, cocok. Itu ke arah karakter, pendidikan karakter gitu ya, Mas Bima Wahyu Prasetya. Ke arah pendidikan karakter itu saya rasa bisa, gitu. Karena kalau kita memaksakan ya, saya khawatir saja tidak masuk gitu aja. Gitu Mas Bima ya. Bertanya. Mbak Febianti, saya rasa itu artikelnya ke AP, nggih. Artikelnya ke AP. Oke, gitu sepertinya. Bapak Ibu, mungkin kita terkait judul dan lain sebagainya, Bapak Ibu saya harap sudah clear bahwa segala jadi daerah abu-abu, kita tidak membahas fisika, matematika sama TI. Daerah abu-abu ini yang kita bahas. Saran saya abu-abu ini adalah tadi yang seperti saya sampaikan bahwa misalnya penggunaan suatu teknologi misalnya sketchpad gitu ya. Penggunaan sketchpad untuk memperjelas misalnya di bidang geografi gitu. Itu bisa dan lain sebagainya. Gitu, atau penggunaan software apa untuk memperjelas atau membelajarkan suatu apa gitu. Tapi bukan PowerPoint juga ya, karena PowerPoint itu sudah sangat umum. Gitu. Atau Excel itu masih. Itu kalau misalnya ngapunten Pak. Ya, kalau misalnya terkait dengan evaluasi. Jadi kajiannya itu evaluasi terhadap misalnya satu aplikasi atau satu platform itu bisa masuk tidak itu Pak? Kalau gini Pak Nur, kalau penggunaan apa untuk mengevaluasi apa itu malah bisa. Oh gitu ya. Penggunaan software apa untuk mengevaluasi. Contoh, penggunaan SPSS untuk mengevaluasi, wah itu bisa. Oh gitu. Itu tapi kalau bisa, evaluasi itu dilakukan oleh user nggak bisa ya? Nggak bisa. Artinya persepsi user terhadap satu aplikasi misalnya gitu nggak bisa ya? Itu malah nggak bisa. Itu malah nggak bisa. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya Pak Nur pakai MATLAB atau pakai SPSS atau pakai RAS model, softwarenya punya RAS atau NVivo misalnya, itu untuk mengevaluasi suatu hal, itu malah bisa. Insya Allah itu malah bisa. Oke. Siap Pak Nur. Oke, ini ada pertanyaan lagi satu. Nah, Pak Nur ini saya mau dibantu ya Pak Nur. Izin bertanya Pak, kalau judulnya terkaitkan dengan karakter profetik mahasiswa itu sudah termasuk pendidikan. Karakter profetik itu gimana? Karakter profetik itu ya bisa saja. Pak WR ya. Sebenarnya bisa saja itu. Sebenarnya bisa saja. Itu tapi sebenarnya itu kalau ya pendidikan juga sih, masuk pendidikan juga. Oh, ngoten. Hanya masalahnya apakah hal-hal yang sifatnya profetik itu menjadi menjadi isu yang menjadi sesuatu yang satu isu yang didukung oleh Atlantis. Karena profetik itu Pak, jadi karakter kenabian itu loh. Profetik jadi itu karakter kenabian. Nah, itu kira-kira gimana, religius? Religius bisa Pak, bisa. Bisa. Kalau bisa berarti ya nggak ada masalah. Oke, siap. Bisa religius bisa.
Nggih. Ya bisa tadi Mbak siapa yang nanya? Mbak Nurita Supriyani, nggih gitu ya tadi kesimpulan kami bisa insya Allah bisa ke Atlantis Press gitu. Nggih, 25% ya Bu Maulidah, di bawah 25% tetepan. Jadi kurang dari 25% untuk turnitinnya. Nanti bisa kalau nggak punya bisa ke perpustakaan atau kalau ke dosen pembimbing insya Allah punya. Nggih, Bapak Ibu, mungkin sekian nggih. Sekian, nanti habis ini saya akan mungkin besok kalau nggak lusa saya akan kirimkan Google Form tempat di mana Bapak Ibu mengunggah. Batas unggahnya hari Minggu. Batas unggahnya hari Minggu. Jadi tapi saya publish-nya besok kalau nggak Kamis Jumat gitu ya. Nah, saya juga izin grup WhatsApp saya matikan khusus admin. Kenapa? Biar tidak tertumpuk dengan chatting lain. Gitu nggak Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf itu saya matikan. Gitu Bapak Ibu, mungkin Pak Yasir ada yang mau sampaikan? Sedikit Pak Noval, ngapunten Pak Nur. Terima kasih sudah ada klinik tentang templating. Hanya sedikit masukan saja yang Bapak Ibu yang mahasiswa S1 yang artikelnya masih berbahasa Indonesia nanti ada support atau bantuan translate dan proofreading dari Universitas. Namun kami sangat menyarankan untuk mengoreksi atau meneliti bahasanya kembali dalam yang masih ditulis dalam bahasa asal atau bahasa Indonesia, itu sebisa mungkin sekuat tenaga direvisi bahasanya yang baku. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat proses terjemahannya, sebisa mungkin gunakan bahasa yang baku dan sebisa mungkin bahasanya lugas singkat. Itu masukan saja, mohon koreksi Pak Nur dan Pak Noval. Setuju Pak Yasir, setuju. Jadi mungkin lebih baik bahasanya pakai simple sentence, ya, jangan pakai compound complex sentence ya, jangan. Jadi simple sentence. Ya, majmuknya ya yang jangan terlalu rumit. Subjek itu selalu muncul ada, SPO itu selalu ada, itu insya Allah akan sangat mempermudah proses translasi. Lebih mudah begitu daripada teman-teman menginggriskan habis itu diserahkan ke Pak Yasir untuk di-proofread. Mesin sudah bisa menerjemahkan kalau. Iya, betul. Kalau kalimatnya sederhana, lugas seperti disampaikan Pak Yasir tadi akan enak nanti. Itu saja Pak Noval, matur nuwun. Sudah auto laporan ini sampai atas nih. Oke, siap. Oke, yang tindak tutor dalam media elektronik apakah? Ya, saran saya tetap itu ya Mbak Artati ya, dikaitkan ya. Media elektronik tindak tutor. Ya, saya sarankan tetap dikaitkan gitu. Gitu Mbak Artati. Oke, gitu nggih. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Pak Nur, Pak Yasir, matur nuwun sangat. Di sini ada Bu Endang juga, ada Bu Indiah tadi. Oke, Bapak Ibu, nanti submitnya masih boleh berbahasa Indonesia, nggih? Masih berbahasa Indonesia. Nanti terkait dengan apa yang ada di form itu, Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Jadi ketika saya share, silakan diintip terlebih dahulu. Ketika saya share, silakan diintip terlebih dahulu apa saja yang harus ada di dalam form tersebut. Gitu, nggih. Silakan diintip, nanti tinggal disesuaikan. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek Indonesia sudah menang 1-0 ya. Jadi semoga Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval. Terima kasih Pak. Matur nuwun.